Halo, nama saya Intan Triksi Fadina dari kelompok 2, kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang protozoa. Dimulai dari pengertian protozoa itu sendiri. Protozoa berasal dari bahasa Yunani. Protos yang artinya pertama, dan zoon yang artinya hewan. Jadi, protozoa adalah organisme bersel tunggal yang sudah memiliki membran inti atau eukariotik. Protozoa juga memiliki ciri-ciri khusus, antara lain 1. Organisme uniseluler atau bersel tunggal. 2. Sifatnya eukariotik. 3. Hidup soliter atau berkoloni. 4. Pada umumnya tidak bisa membuat makanan sendiri atau heterotrof. 5. Ukuran tubuhnya sekitar 100-300 mikron. 6. Hidup bebas, saprofit atau parasit. 7. Dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. 8. Alat geraknya berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Adapun morfologi protozoa, yaitu semua protozoa mempunyai vakuola kontraktil. Protozoa tidak mempunyai dinding sel dan tidak mengandung selulosa. Protozoa merupakan sel tunggal yang dapat bergerak secara khas menggunakan kaki palsu, flagella, atau silia. Protozoa 1. Alat geraknya berupa pseudopodia, silia, atau flagella. 2. Respirasinya dilakukan dengan cara aerob atau anaerob. 3. Sistem pencernaannya ada beberapa tipe, yaitu holozoik, holofitik, dan saprozoik. Klasifikasi protozoa. Protozoa dapat diklasifikasikan menjadi 4 filum berdasarkan alat geraknya. Yang pertama adalah Ciliata atau Ciliopora. Adalah jenis protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Contohnya adalah Paramecium sp. Yang kedua yaitu Rhizopoda atau Sarcodina. Adalah jenis protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Contohnya adalah Amoeba sp. 3 adalah Sporozoa. Adalah jenis protozoa yang unik karena tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium sp. Yang keempat yaitu Flagellata. Adalah jenis protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagella atau bulu cambuk. Contohnya adalah Trypanosoma sp. Habitat protozoa. Protozoa hidup di air. Umumnya, mereka hidup bebas di lautan, di lingkungan air tawar atau daratan. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Cara berkembang biak protozoa. Protozoa dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Secara aseksual, protozoa dapat membelah diri menjadi 2 anak sel. Secara seksual, dengan cara konjugasi, autogami, dan sitogami. Salah satu spesies dari protozoa yang akan kita bahas adalah Euglena viridis dan Paramecium sp. Euglena viridis adalah hewan bersel satu, bentuknya panjang, runcing pada bagian depan, dan tumpul pada bagian belakang. Euglena mempunyai satu nukleus yang berbentuk oval terletak di tengah tubuh bagian belakang. Adapun klasifikasinya sebagai berikut. Paramecium sp. Bentuknya seperti sandal dengan panjang kurang lebih 0,15 mm dan lebar kurang lebih 0,3 mm. Bagian depan tumpul, sedangkan bagian belakang runcing. Adapun klasifikasinya sebagai berikut. Halo, saya Dewarda Zakia dari kelompok 2 kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Porifera. Porifera sendiri memiliki kata lain yang artinya berpori, atau biasa disebut dengan spons atau bunga karang. Adalah hewan multiseluler yang mempunyai banyak pori.
sehingga dapat dilewati oleh air. Tubuh mereka terdiri dari mesohil yang diapit 2 lapisan sel. Porifera memiliki sel yang tidak terspesialisasi atau tidak memiliki tugas khusus. Pori-pori di tubuhnya dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang dindingnya mempunyai rambut getar. Fungsi pori sendiri sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Porifera memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, metazoa sederhana, dan yang kedua, reproduksi seksual dan aseksual, dan yang ketiga, ada spikula dalam rangka porifera. Yang keempat, bersifat hemaprodit. Yang kelima, ada 3 lapisan pada struktur hewan porifera. Habitat porifera adalah di laut. Cara hidup porifera adalah menempel di karang. Porifera mendapatkan makanan melalui aliran air yang masuk ke dalam tubuh. Makanan ditangkap oleh flagel yang terdapat di koanosit. Reproduksi porifera secara aseksual dengan membentuk tunas. Berdasarkan jenis spikulanya, porifera terbagi atas 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas Calcarea. Calcarea merupakan porifera yang memiliki kerangka tubuh atau spikula dari kalsium karbonat. Calcarea biasanya hidup di laut dangkal. Tubuhnya kebanyakan berwarna pucat dengan tinggi kurang lebih 10 cm dan biasanya berbentuk seperti vas bunga. Secara bahasa, Calcasponghiae disusun oleh 2 kata dari bahasa Latin, yaitu calca yang artinya kapur dan sponghiae yang artinya porifera. Contoh kelas ini adalah spesies Leucosoleni. Yang kedua adalah kelas Hesactinalida, merupakan porifera yang memiliki kerangka tubuh atau spikula dari silika atau yang lebih dikenal dengan pasir atau kuarsa. Umumnya, hewan ini hidup di laut dalam. Contohnya adalah spesies Peronemaes. Dan yang ketiga yaitu kelas Demosponghiae. Kelas Demosponghiae merupakan kelompok porifera yang kerangka tubuhnya tersusun oleh serabut spons. Umumnya hidup di laut, di dalam maupun dangkal. Namun, ada pula yang hidup di air tawar. Demosponghiae merupakan satu-satunya kelas porifera yang anggotanya ada yang hidup di air tawar. Demosponghiae merupakan kelas terbesar porifera. 90% dari seluruh porifera merupakan kelas ini. Struktur tubuh semua Demosponghiae merupakan tipe leucon atau ragon. Ukuran tubuhnya mencapai lebih dari 1 meter dan warnanya cerah. Contoh spesies ini adalah Hipposomnia. Berikutnya kita bahas tentang spesies Leucosolenia. Leucosolenia ini adalah spesies porifera yang tergolong dalam kelas Calcarea. Subregnum parazoa dan Regnum animalia. Nama ilmiah spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1870 oleh Haeckel. Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, Leucosolenia juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi. Berikut adalah klasifikasi dari Leucosolenia. Berikut adalah klasifikasi dari Leucosolenia. Kingdom Animalia, Phylum Porifera, kelas Calcarea, Ordo Leucosolenida, famili Leucosolenidae, genus Leucosolenia, spesies Leucosolenia variabilis. Berikutnya kita bahas tentang spesies Eusponghiae. Spesies Eusponghiae dari kelas Demosponghiae. Hewan ini bertubuh lunak, tidak mempunyai kerangka, walaupun hanya terdiri dari serabut-serabut spongin dari zat kersik. Spongin adalah zat mirip dengan keratin, rambut dan bulu serta berbentuk kolagen. Jenis hewan ini tidak memiliki bentuk tetap.
dan oskulanya menyebar pada setiap permukaan tubuhnya. Tipe saluran airnya leukon, spotnya berwarna hitam dan berbentuk besar. Berikut adalah klasifikasi dari Euspongiae. Klasifikasi Euspongiae: Kingdom Animalia, Phylum Porifera, kelas Demospongiae, Ordo Haplocelerida, famili Arcoporidae, genus Euspongiae, spesies Euspongiae sp. Halo, nama saya Sufami Anggraini, saya dari kelas Biologi A. Saya akan menjelaskan tentang Phylum Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata Yunani yaitu soilon yang berarti rongga dan enteron yang berarti perut. Jika digabungkan, Coelenterata adalah hewan yang berongga dalam perutnya sebagai tempat pencernaan makanannya. Ciri-ciri Coelenterata adalah bersifat karnivora, memiliki tentakel yang bersifat beracun, berbentuk simetri radial yang memiliki dua lapisan atau disebut juga diplogastik. Habitat dari Coelenterata sendiri adalah di perairan laut ataupun tawar. Berikut ini adalah contoh gambar dari Phylum Coelenterata. Selanjutnya adalah cara berkembang biak Coelenterata. Coelenterata berkembang biak dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Yang pertama adalah aseksual, yaitu menggunakan tunas. Yang kedua adalah seksual, yang berarti menggabungkan gamet, ovum, dan sperma dari hewan tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Coelenterata. Coelenterata dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Selanjutnya adalah contoh spesies dari Coelenterata, yaitu Aurelia aurita yang berasal dari kelas Scyphozoa. Aurelia aurita adalah hewan yang memiliki jenis yang beragam, dari ukuran kecil hingga besar. Ciri-ciri dari Aurelia aurita yaitu jika besar akan membentuk medusa, jika masih larva, Aurelia aurita atau ubur-ubur ini akan membentuk polip. Aurelia aurita juga memiliki sel-sel penyengat yang disebut nematosis. Selanjutnya adalah spesifikasi atau gambar dari Aurelia aurita seperti ini. Selanjutnya adalah habitat dari Aurelia aurita, yaitu di perairan air tawar dan air laut. Cara perkembangbiakan Aurelia aurita yaitu dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Seksual yaitu dengan pembentukan sel telur dan sel sperma dari ubur-ubur tersebut. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara aseksual dari Aurelia aurita, yaitu dengan membentuk kuncup yang lama-kelamaan akan membentuk tentakel. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Aurelia aurita, yaitu dari Kingdom Animalia, Phylum Coelenterata, dari kelas Scyphozoa, Ordo Somnistomae, famili Ulmaridae, dari genus Aurita, dan spesiesnya adalah Aurelia aurita. Selanjutnya adalah spesies dari Metridium sp. Metridium adalah hewan yang melekat pada suatu objek di dasar laut. Metridium tubuhnya terbagi menjadi 3, yaitu bagian kaki, yang kedua bagian batang tubuh, dan yang ketiga adalah bagian oral. Ciri-ciri dari Metridium sendiri yaitu bentuknya seperti corong yang dikelilingi oleh tentakel-tentakel. Seperti ini adalah contoh gambar dari Metridium sp. Selanjutnya adalah habitat dari Metridium. Habitat dari Metridium yaitu berada di bawah perairan air laut. Cara berkembang biak yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Seksual yaitu pembentukan sel gamet dari sel telur dan sperma, dan aseksualnya yaitu adalah dengan pembentukan tunas. Klasifikasi dari Metridium sendiri yaitu berasal dari Kingdom Animalia.
Solendaria, filum Solenterata, kelas Anthozoa, ordo Actinaria, familia Sangathidae, genus Metridium, dan spesiesnya adalah Metridium sp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Badriatul Ma'rifah dari kelompok 2 kelas biologi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Platyhelminthes. Dimulai dari pengertian Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang berarti pipih dan helminthes berarti cacing. Jadi, pengertian Platyhelminthes adalah cacing yang berbentuk pipih. Platyhelminthes memiliki morfologi antara lain tubuh memiliki 3 lapisan sel, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Platyhelminthes memiliki ukuran tubuh beragam, dari yang berukuran hampir mikroskopis hingga yang panjangnya 20 cm. Tubuh Platyhelminthes simetris bilateral dengan bentuk pipih. Di antara hewan simetris bilateral, Platyhelminthes memiliki tubuh yang paling sederhana. Struktur dan fungsi tubuh. Platyhelminthes tidak memiliki rongga tubuh atau selom, sehingga disebut hewan aselomata. Tidak memiliki sistem peredaran darah atau sirkulasi. Platyhelminthes juga tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Pernapasan dilakukan secara difusi oleh seluruh sel tubuhnya. Sistem ekskresi pada kelompok Platyhelminthes tertentu berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh. Kelompok Platyhelminthes tertentu memiliki sistem saraf tangga tali. Sistem saraf tangga tali terdiri dari sepasang simpul saraf atau ganglia, dengan sepasang tali saraf yang memanjang dan bercabang-cabang melintang seperti tangga. Pencernaan. Sistem pencernaannya belum sempurna karena hanya mempunyai mulut tanpa anus. Khususnya hanya berupa rongga gastrovaskuler yang terletak di tengah tubuh. Cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah. Pernapasannya dilakukan dengan seluruh permukaan tubuh dan melalui rongga gastrovaskuler. Cara hidup dan habitat. Platyhelminthes ada yang hidup bebas maupun parasit. Platyhelminthes parasit hidup pada jaringan atau cairan tubuh inangnya. Habitat Platyhelminthes yang hidup bebas adalah di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Platyhelminthes yang parasit hidup dalam tubuh inangnya atau endoparasit, pada siput air, sapi, babi, atau manusia. Reproduksi. Reproduksi Platyhelminthes secara seksual terjadi dengan perkawinan silang. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit, yang berarti dalam satu individu terdapat alat kelamin jantan dan betina. Perkawinannya hanya terjadi antara 2 individu yang berlainan. Klasifikasi Platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki 3 kelas. Yang pertama, kelas Tubellaria. Tubellaria memiliki ukuran tubuh bersilia dengan ukuran 15 sampai dengan 18 mm. Hewan dari kelas Tubellaria memiliki tubuh bentuk raptid. Tubuh memiliki 2 mata dan tanpa alat hisap. Hewan ini mempunyai kemampuan yang besar untuk beregenerasi dengan cara memotong tubuhnya. Contoh planaria. Yang kedua, kelas Trematoda. Berbentuk silinder atau seperti daun. Panjang berkisar 1 cm hingga 6 cm. Cacing ini memiliki penghisap untuk menempelkan diri ke organ internal atau permukaan luar inangnya, dan semacam kulit keras yang membantu melindungi parasit itu. Contoh Fasciola hepatica atau cacing hati. Dan yang ketiga, kelas Cestoda. Cacing pita atau Cestoda memiliki tubuh bentuk pipih, panjang antara 2-3 meter dan terdiri dari bagian kepala atau scolex dan tubuh atau strobila. Kepala atau scolex dilengkapi dengan lebih dari 2 alat penghisap, sedangkan setiap segmen yang menyusun strobila mengandung alat perkembangbiakan. Tubuhnya satu strobila tertutup oleh kutikula yang tebal, tidak berpigmen, tidak mempunyai traktus digestivus atau alat indera dalam bentuk dewasanya. Contoh Taenia solium. Saya Angelin Rama Safitri dari kelompok 2 kelas biologi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Nematelminthes. Dimulai dari pengertian Nematelminthes. Nematelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu nema yang berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Jadi, pengertian Nematelminthes adalah cacing yang berbentuk benang atau gilik. Nematelminthes juga memiliki ciri-ciri khusus, antara lain tubuh tidak beruas-ruas, diploblastik, bilateral simetris, tubuh panjang silindris, tidak bersilia, dan dioeceus.
Adapun morfologi dari Nematelmintes, yaitu mempunyai tubuh yang panjang berbentuk silinder dan runcing pada kedua ujungnya. Pada tubuhnya yang berbentuk silinder itu terdapat 4 tali epidermal yang tampak dari luar, 2 tali dorsal dan ventral lebih sempit, sedangkan yang lateral lebih tebal. Permukaan tubuh Nematelmintes pada umumnya tidak berwarna. Kutikula luar berwarna putih kekuningan. Warna merah pada tubuh Nematelmintes disebabkan oleh adanya hemoglobin. Anatomi Nematelmintes. Yang pertama, sistem gerak Nematelmintes disebabkan oleh adanya otot-otot yang terdapat pada dinding tubuh. Otot-otot itu terletak di antara tali epidermal dan membujur sepanjang tubuh. Yang kedua, respirasinya dilakukan secara anaerob karena Nematelmintes tidak mempunyai alat respirasi. Yang ketiga, sistem pencernaan Nematelmintes. Ini bentuknya seperti pembuluh yang membentang dari ujung anterior menuju ujung posterior yang dimulai dari mulut dan diakhiri oleh anus. Cara berkembang biak Nematelmintes. Nematelmintes umumnya berkembang biak secara seksual. Sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda, yang artinya setiap individu hanya memiliki satu organ kelamin. Habitat Nematelmintes. Umumnya, Nematelmintes hidup bebas di dasar perairan dan hidup bebas di tanah becek yang berperan untuk mengurai sampah organik. Klasifikasi Nematelmintes. Nematelmintes dibagi menjadi 2 kelas. Kelas yang pertama yaitu kelas nematoda. Nematoda bersifat parasit, tubuhnya berbentuk bulat, panjang atau silindris, dan penampang melintang berbentuk sirkuler. Sistem reproduksi pada betina terbuka ke eksterior, dan jumlah spesiesnya berjumlah ribuan. Contoh dari kelas nematoda yaitu Ascharchis lumbricoides atau cacing perut. Secara umum dapat dilihat bahwa Ascharchis lumbricoides berwarna merah berbentuk silinder. Cacing jantan lebih kecil ukurannya daripada cacing betina. Pada stadium dewasa, cacing ini akan hidup dan berkembang di dalam rongga usus kecil. Cacing ini tidak mempunyai segmentasi tubuh, bergerak dengan gerakan seperti cambuk. Cacing ini hidup di dalam usus halus manusia, sehingga seringkali disebut dengan cacing perut. Cacing ini berkembang biak secara seksual. Respirasinya dilakukan secara anaerob karena tidak mempunyai alat respirasi. Saluran pencernaan berbentuk seperti pembuluh. Kelas yang kedua yaitu kelas nematomorfa. Nematomorfa berbentuk silindris panjang dan langsing. Sistem sarafnya terdiri dari ganglion cerebral dan berkas syaraf medioventral. Contoh dari kelas nematomorfa antara lain Gordius atau cacing rambut. Secara umum dapat dilihat bahwa Gordius berbentuk silindris, panjang, langsing, tubuhnya dilapisi kutikula tidak bercincin. Badan sangat memanjang seperti benang yang panjangnya hingga 1 meter. Hidupnya di air tawar, parasit pada arthropoda, dan kutikula tanpa bulu-bulu kaku. Halo, nama saya Anissa Fitri. Saya akan membahas tentang filum Annelida. Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Jadi, Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen tripoblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan bernafas melalui kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya, Annelida hidup secara bebas walaupun ada yang bersifat parasit. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Annelida. Annelida mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki tubuh bersegmen dan memiliki otot, tripoblastik atau coilmet, emetazoa atau simetri bilateral, bersifat hemafrodit, sistem pencernaan sempurna, sistem ekskresinya berupa nefridium, sistem peredaran tertutup, sistem pernafasan dilakukan secara difusi dengan seluruh tubuhnya, sistem saraf berupa ganglion otak dengan tali saraf longitudinal. Habitat dari Annelida. Umumnya Annelida berada di air tawar, air laut,
dan sebagian juga berada di tanah atau tempat-tempat yang lembab. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari filum Annelida. Terdapat 3 kelas yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Herudenia. Polychaeta, cacing yang memiliki jumlah serta banyak persegmen. Setiap segmen tubuh memiliki sepasang tonjolan berdaging disebut parapodia yang menopang banyak seta. Contohnya Palola viridis atau cacing palolo. Oligochaeta, cacing yang memiliki jumlah seta sedikit per segmen, contohnya Tubifex sp. Herudenia, cacing yang tidak memiliki alat penghisap. Cacing ini menghasilkan zat antikoagulan atau anti pembekuan darah dan anti pembengkakan, contohnya lintah. Saya akan membahas contoh spesies dari ketiga kelas tersebut. Yang pertama, spesies cacing palolo dari kelas Polychaeta. Adapun klasifikasinya yaitu cacing palolo identik dengan 2 moncong, 3 antena, dan kepala berbentuk sekop, serta tidak adanya mulut pengait. Pada cacing dewasa berukuran sekitar 40 cm dan terbagi menjadi segmen-segmen yang setiap segmennya memiliki kaki semu dan serupa rambut. Selanjutnya yaitu habitat dari cacing palolo. Adapun habitat dari cacing palolo yaitu di pantai Pasifik bagian selatan dan hidup di bebatuan karang. Cacing palolo berkembang biak dengan menumbuhkan ekor khusus yang memuat sperma atau sel telur. Selama masa berkembangbiakan, ekor khusus cacing ini pecah dan muncul ke permukaan air laut atau melepaskan telur atau spermanya berupa cairan kental. Selanjutnya yaitu spesies Tubifex sp dari kelas Oligochaeta. Adapun klasifikasinya yaitu Tubifex sp atau cacing sutra. Cacing ini memiliki bentuk ukuran yang kecil serta ramping dengan panjangnya 1-2 cm. Sepintas tampak seperti koloni merah yang melambai-lambai karena warna tubuhnya kemerah-merahan, sehingga sering juga disebut dengan cacing rambut. Habitat cacing sutra yaitu hidup di daerah yang konduktivitasnya tinggi, kedalaman rendah sedimen liat berpasir atau liat yang berubah-ubah dari bahan organik. Cara berkembang biak cacing Tubifex sp yaitu diperlukan sperma dari cacing lainnya dan berkembang biak dengan cara bertelur dari betina yang telah matang telurnya. Spesies Hirudo medicinalis sp atau lintah dari kelas Herudenia. Adapun klasifikasinya yaitu Hirudo medicinalis sp adalah kelompok hewan kerabat cacing berbadan pipih bergelang-gelang dengan alat penghisap darah di ujung kepalanya dan di ujung ekornya. Spesies ini melekatkan penghisapnya di tubuh inang dan memiliki rahang untuk menembus kulit inangnya. Habitat Hirudo medicinalis sp atau lintah yaitu di air tawar, sementara sebagian hidup di darat atau di air laut. Lintah berkembang biak dengan bertelur dan menyimpan telur-telurnya dalam sarang khusus. Sekian dari saya. Saya Dian Uswatul Hasanah dari kelompok 2 kelas Biologi A ingin menjelaskan materi tentang moluska. Yang pertama yaitu mengenai pengertian moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, slomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani yaitu molluscus yang memiliki arti lunak. Hewan ini memiliki tubuh yang lunak baik dengan cangkang maupun tidak dengan cangkang, seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, piton, cumi-cumi, dan kerabatnya. Ciri-ciri moluska yaitu yang pertama, dia mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. Yang kedua, mempunyai tubuh yang lunak dan tidak berwas-was. Yang ketiga, merupakan tripoblastik slomata. Yang keempat, merupakan hewan invertebrata. Yang kelima, dia bisa hidup di air dan di darat. Yang keenam, mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. Yang ketujuh, organ ekresinya itu berupa nefridia. Yang kedelapan, mempunyai radula atau lidah bergigi. Yang kesembilan, bersifat hewan heterotrof. Yang kesepuluh, dia berkembang biak secara seksual.
Selanjutnya yaitu mengenai tentang morfologi moluska. Yang pertama yaitu dia tubuhnya tidak berruas-ruas kecuali Polyplacopora, simetri bilateral atau asimetri karena torsi. Yang kedua, tubuhnya biasanya pendek dan sebagian tertutup di antara mantel dan tubuh yang digunakan atau lenyap secara sekunder. Yang ketiga, ada cangkang yang diproduksi oleh mantel. Cangkang ini berisi atas 1, 2, atau 8 keping kepala bersama dengan otot kaki di bagian ventral, kaki sempurna untuk merayap, meliang, berenang, atau memukul makanan. Anatomi moluska yaitu tubuh moluska mempunyai 3 struktur anatomi, yaitu yang pertama adalah kaki, yang kedua massa viresal, yang ketiga adalah mantel. Yang pertama yaitu kaki. Kaki merupakan penjulur bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Yang kedua adalah massa viresal, yaitu bagian tubuh yang lunak, tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Yang ketiga adalah mantel, yaitu merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa viresal. Habitat moluska. Moluska ini memiliki sifat kosmopolit, yaitu artinya dia bisa ditemukan di mana-mana. Contohnya di darat, di payau, di laut, di air tawar, mulai dari daerah tropis hingga daerah kutub. Dari palung benua di laut sampai pegunungan yang tinggi, bahkan mudah saja bisa ditemukan di sekitar rumah kita. Dan cara berkembang biaknya moluska, yaitu moluska bisa berkembang biak dengan cara fertilisasi internal. Moluska itu ada yang memiliki kelamin ganda atau hermafrodit. Alat kelamin umumnya itu terbusa atau diazeus, tetapi ada pula yang hermafrodit itu pembuahannya bersifat eksternal. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi moluska. Ada 5 filum, yaitu yang pertama adalah Amphineura, yang kedua Scapopoda, yang ketiga Grastopoda, yang keempat Cephalopoda, dan yang kelima adalah Pelecypoda. Yang pertama yaitu Amphineura. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphineura ini mempunyai tubuh yang simetri bilateral, contohnya adalah chiton. Yang kedua adalah Scapopoda, dia bisa hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, contohnya adalah Dentalium vulgar. Yang ketiga yaitu Grastopoda, merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki, contohnya adalah siput. Yang keempat Cephalopoda, yaitu memakai kepalanya sebagai alat gerak, contohnya adalah cumi-cumi. Yang kelima adalah Pelecypoda. Pelecypoda ini mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior, contohnya adalah Meleagrinya. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari spesies moluska. Yang pertama yaitu Helix pomata. Helix pomata ini adalah spesies famili Grastopoda darat. Siput ini adalah siput asli Eropa Tengah dan Tenggara. Klasifikasi dari Helix pomatia yaitu terdiri dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Grastopoda, ordo Pulmonata, famili Helicidae, genus Helix, spesies Helix pomatia. Yang kedua yaitu spesies Chiton sp. Seperti gambar di samping, Chiton merupakan salah satu hewan laut dari jenis Mollusca. Habitat chiton ini bisa hidup di laut, di daerah pantai, sampai kedalaman sedang. Klasifikasi dari Chiton sp. Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Amphineura, ordo Cryptochiton, famili Chitonidae, genus Chiton, spesies Chiton sp. Halo, saya Satria. Saya akan membahas tentang Arthropoda. Berasal dari kata Yunani yang berarti arthros itu sendi, sementara podos itu adalah kaki, yang berarti arthropoda itu kaki yang bersendi. Ciri umum dari arthropoda adalah mereka bersegmen, mereka mempunyai kulit keras. Kulit keras tersebut terbuat dari keratin yang berfungsi sebagai eksoskeleton. Lalu kulit tersebut akan mengalami pengelupasan atau molting dalam waktu tertentu. Bernafas menggunakan trakea atau insang.
Filum Arthropoda terdiri dari 10 kelas. 5 diantaranya merupakan kelas utama yang perannya besar terhadap manusia. Contohnya Crustacea, Diplopoda, Chilopoda, Insecta, serta Arcanida. Sedangkan 5 sisanya mereka kurang penting atau kurang bermanfaat bagi manusia. Contohnya Trilobita, Merostoma, Pinogonida, Pauropoda, serta Scintilla. Di sini saya akan membahas tentang 3, yaitu Crustacea, Insecta, serta Arcanida. Yang pertama yang akan saya bahas dari Arcanida. Contoh spesiesnya Scorpio. Scorpio merupakan hewan beruas dengan 8 kaki atau Octopoda. Nama lokal dari Scorpio sp adalah kalajengking. Tubuhnya terbagi menjadi 2 segmen, yaitu cephalothorax dan abdomen. Abdomen terdiri dari mesosoma dan metasoma. Semua spesies kalajengking memiliki bisa atau bisa disebut racun. Pada umumnya racun tersebut digunakan untuk menangkap mangsa atau bisa juga untuk melindungi diri. Bisa kalajengking termasuk neurotoksin atau bisa disebut racun saraf, yaitu racun yang akan mematikan saraf-saraf. Tetapi ada pengecualian dari spesies Hemiscorpus lepturus, yaitu bisanya atau racunnya itu bersifat sitotoksik. Artinya racun tersebut menyerang sel, bukan saraf. Sebagian besar kalajengking tidak berbahaya, hanya menghasilkan efek lokal seperti rasa sakit atau bisa juga pembengkakan. Beberapa spesies dari kalajengking itu dapat membahayakan bagi manusia. Contohnya dalam spesies kalajengking dengan famili Buthidae. Film kedua berasal dari Insecta, yaitu serangga. Spesiesnya adalah Staphylomantis. Nama lokalnya lalang sembah. Kalau di Jawa biasa disebut walang sembah. Morfologinya, bentuk tubuhnya memanjang, tergantung untuk ukurannya bisa lebih panjang dari 3-5 cm. Biasanya berwarna hijau muda. Bagian tubuh dari belalang sembah memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang, tetapi tidak bisa terbang seperti burung, hanya dapat terbang untuk beberapa saat. Fungsinya biasanya untuk menghindari serangan atau bisa juga untuk mengejar dari mangsa belalang sembah tersebut. Belalang sembah memiliki mata yang besar, mulut yang cukup unik dan tajam, berfungsi untuk mencapik atau juga menghancurkan makanannya. Makanan dari belalang sembah, dia termasuk insektivora, yaitu pemakan serangga. Biasanya serangga kecil seperti jangkrik, kupu-kupu, serta lebah. Terkadang kita akan membahas tentang Gambarus viridis atau nama lokalnya udang, termasuk kelas Crustacea, memiliki bagian tubuh 2 bagian seperti kalajengking, yaitu cephalothorax dan abdomen. Spesies ini memiliki 10 kaki atau dekapoda. 5 kaki terdapat pada cephalothorax dan sisanya terdapat pada abdomen. Kaki pertama dari udang membentuk sebuah capit yang berfungsi untuk
pertahanan diri dan juga bisa untuk mencari makanan. Tubuh dari Cambarus viridis dilindungi oleh eksoskeleton sama seperti kalajengking. Eksoskeleton ini terbuat dari keratin. Nah, bagian dari kepalotoraknya dilindungi oleh kerangka luar yang disebut carapax. Pada umumnya, spesies ini hidup di perairan sehingga memiliki insang sebagai alat pernafasannya. Halo, nama saya Nur Hosim dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani yaitu arthros yang artinya sendi dan podos yang artinya kaki. Oleh karena itu, ciri utama hewan yang termasuk dalam filum ini adalah kaki yang tersusun atas ruas-ruas. Nah, jumlah spesies anggota filum ini terbanyak dibandingkan dengan filum lainnya yaitu lebih dari 800.000 spesies. Ukuran dan bentuk tubuh Arthropoda. Ukuran tubuh arthropoda sangat bervariasi, ada yang berukuran kecil kurang dari 0,1 mm, misalnya tungau dan kutu, hingga yang berukuran lebih dari 3 meter, misalnya kepiting. Bentuk tubuh arthropoda sangat bervariasi, tubuhnya simetri bilateral dan dilindungi oleh eksoskeleton atau yang disebut rangka luar. Arthropoda memiliki anggota tubuh dengan struktur dan fungsi yang berbeda-beda, misalnya sayap untuk terbang, kaki untuk berjalan atau berenang, capit untuk menangkap pangsa, alat kopulasi, alat untuk pertahanan tubuh, dan alat reseptor sensori. Struktur dan fungsi tubuh arthropoda. Tubuh arthropoda terdiri atas segmen-segmen dengan jumlah yang bervariasi. Segmen-segmen tubuhnya dapat dibedakan menjadi bagian kepala atau yang disebut kabut, dada atau yang disebut toraks, dan perut yang disebut abdomen. Tubuh arthropoda terbungkus oleh kutikula atau suatu rangka luar eksoskeleton dan zat kitin. Sistem pencernaan makanan arthropoda juga lengkap, mulai mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Berikut ini adalah contoh gambar filum arthropoda. Ciri-ciri arthropoda. Ciri-ciri arthropoda adalah tubuh tersegmentasi, banyak kaki bersendi atau anggota badan berruas-ruas, memiliki eksoskeleton, berdarah dingin, habitat di mana-mana. Selanjutnya adalah klasifikasi arthropoda. Filum arthropoda terbagi menjadi 3 subfilum yaitu Trilobita, Mandibulata, dan Chelicerata. Selanjutnya adalah contoh spesies dari arthropoda yaitu Julus sp. Julus sp atau disebut kaki seribu ini memiliki bentuk tubuh yang terdiri atas kepala dan badan. Bentuknya silindris dan beruas-ruas. Di setiap ruasnya terdapat 1-2 pasang kaki. Walaupun demikian, jumlah total kakinya tidak mencapai 1000 seperti namanya. Warna tubuhnya coklat ke kuning-kuningan. Bagian kepalanya terdiri atas 5 segmen, toraks terdiri atas 4 segmen, dan bagian perut dengan 200-100 segmen. Kaki seribu ini memiliki sepasang antena yang pendek dan 2 kelopak mata tunggal yang terdiri dari sekumpulan oselli pada kepalanya. Tidak memiliki taring dan bernapas dengan trakea. Di bagian bawah dari ruas yang paling belakang terdapat anus yang berfungsi sebagai saluran pembuangan air dan metabolisme. Tidak mempunyai cakar beracun, alat kelaminnya terpisah. Selanjutnya adalah spesifikasi gambar dari Julus sp. Klasifikasi dari Julus sp adalah Kingdom Animalia, Subkingdom Invertebrata, Phylum Arthropoda, Classis Myriapoda, Ordo Diplopoda, Familia Juluidae, Genus Julus, Spesies Julus virgatus. Selanjutnya adalah contoh spesies dari Scaphandra sp. Scaphandra sp atau disebut kelabang termasuk dalam kelas Chilopoda yang dapat bergerak dengan cepat dan gesit. Biasanya disebut dengan sebutan Centipoda. Bertempat tinggal di darat dan merupakan hewan terestrial yang aktif memakan hewan lain sehingga dapat juga disebut hewan karnivora. Bernapas dengan trakea. Tubuh hewan ini pipih dan segmen terlihat sangat jelas. Pada masing-masing segmen terdapat sepasang kaki pada bagian ventral. Hewan ini memiliki antena yang panjang pada kepalanya. Hewan ini juga dilengkapi dengan sepasang rahang beracun yang berfungsi untuk mengeluarkan racun guna meracuni mangsanya. Tubuhnya cukup panjang berwarna coklat gelap kehijau-hijauan.
Alat kelaminnya terpisah, alat kelamin terdapat pada bagian akhir segmen. Hewan ini sangat berbahaya. Selanjutnya adalah gambar spesifikasi dari skala Pendra SP. Klasifikasi dari skala Pendra SP adalah Kingdom Animalia, Subkingdom Invertebrata, Phylum Arthropoda, Klasis Chilopoda, Ordo Centipede, Familia Scolopendridae, Genus Scolopendra, Spesies Scolopendra sp. Selanjutnya adalah contoh spesies dari Periplaneta america. Periplaneta sp atau yang disebut kecoa ini merupakan hewan yang hidup di tempat-tempat kotor. Kecoa berwarna coklat, kemerahan, dan mengkilat berbau menyengat. Periplaneta sp atau kecoa ini termasuk salah satu hewan invertebrata yang masuk dalam filum Arthropoda. Tubuhnya terdiri atas segmen kepala, dada, dan perut. Kepala tersembunyi di bawah pronotum, tidak berambut dan berduri. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata bacet, sepasang antena atau alat peraba, dan 3 pasang alat mulut. Hewan ini merupakan hewan yang aktif di malam hari, umumnya akan menghindari cahaya, siang hari akan bersembunyi di tempat yang gelap. Selanjutnya adalah gambar spesifikasi dari Periplaneta america. Klasifikasi dari Periplaneta america adalah Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Optoptera, Famili Blackidae, Genus Periplaneta, Spesies Periplaneta sp. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfi Khairu Zahroh dari kelompok 2 kelas Biologi A. Next pada materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit, berarti hewan yang kulitnya berduri. Echinodermata adalah hewan laut yang termasuk hewan zoilomat dengan simetri radial, di mana tubuh dapat dibagi menjadi 5 bagian tersusun mengelilingi sumbu pusat. Selanjutnya adalah ciri-ciri Echinodermata. Yang pertama, tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan tripoblastik. Yang kedua, mempunyai bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva, dan di saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Yang ketiga, memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin. Yang keempat, memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak mempunyai anus. Yang kelima, tidak mempunyai sebuah sistem ekskresi. Yang keenam, perkembangbiakan secara seksual. Yang ketujuh, pada permukaan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Yang kedelapan, memiliki sebuah sistem tabung jaringan hidrolik. Adapun morfologi Echinodermata, ukuran tubuh bervariasi dengan diameter 1-36 cm. Echinodermata hidup sebagai plankton, bentuk simetri bilateral, kemudian mengalami metamorfosis dewasa dengan bentuk tubuh simetri radial dengan 5 penjuru. Echinodermata tidak memiliki kepala dan tubuh tersusun dalam sumbu oral aboral. Selanjutnya, anatomi Echinodermata. Badan berbentuk sebagai bintang dan terdiri atas 1 diskus centralis dan 5 radi. Dataran yang biasanya di sebelah bawah, di mana di tengah-tengah diskus terdapat mulut atau actinostoma, ialah dataran oral. Dataran yang di sebelah atas disebut aboral. Skeleton terdiri atas laminae yang tersusun rapat. Laminae ini disebut juga ossicula. Mereka terletak di antara 2 lapisan jaringan pengikat dan di dalam dinding badan. Di antara ischula terdapat serabut-serabut otot. Di antara mereka juga terdapat pori kecil yaitu pori dermal. Pada dataran aboral, pada ossicula berpangkal spinae. Di antara spinae tersebut ada yang dapat digerakkan. Pada dataran oral, satu radius ada sulcus ambulacralis. Sulcus ambulacralis ini dibentuk oleh 2 baris ossicula ambulacralis. Satu ossiculum dari satu baris bersendi dengan satu ossulum dari baris yang lain, sehingga besarnya sudutnya dibentuk oleh 2 ossicula itu dapat berubah. Selanjutnya adalah habitat Echinodermata. Semua Echinodermata hidup di pantai hingga dasar laut dengan kedalaman 6.000 meter. Echinodermata hidup bebas atau bersimbiosis komensalisme.
atau sebagai hewan tempat berlindung bagi hewan lain. Selanjutnya adalah berkembangbiakan echinodermata. Echinodermata berreproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan fisi, yaitu penyekatan dan pemisahan pisin pusat atau piringan kecil di pusat tubuh. Kemudian masing-masing bagian tubuh yang terpisahkan melakukan regenerasi menjadi individu yang lengkap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Siddiqui dari kelas biologi A. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi Echinodermata. Berdasarkan bentuk tubuhnya, Echinodermata dikelompokkan ke dalam 5 kelas, yakni sebagai berikut. Kelas Archaeodea, seluruh tubuhnya terbungkus duri yang bersifat tumpul dan pendek. Duri dan kulit Asteroidea berasal dari endoskeleton yang bersifat keras. Asteroidean memiliki sebuah cakram pada pusat atau poros tubuhnya yang berbentuk seperti bintang. Contoh dari hewan Asteroidea adalah bintang laut Forbesi. Yang kedua, Echinodea. Echinodea memiliki tubuh bundar seperti bola, namun beberapa anggota ditemukan bentuk yang pipih seperti anggota Echinodermata yang lain. Tubuh Echinodea juga diselimuti oleh duri yang cenderung tajam sifatnya dan panjang. Echinodea tampak endut, bulat, dan tanpa lengan. Contoh dari hewan Echinodea yang berbentuk bulat yaitu lada laut atau Archabea puntulata dan bulu babi Diadema sacatile. Ketiga, Ophioidea. Ophio memiliki arti ular. Ophioidea berarti adalah anggota Echinodermata yang berbentuk seperti ular, namun sepintas tampak seperti Asteroidean, namun sudut tidak tajam dan melengkung. Ophioidea memiliki struktur engan yang pipih, fleksibel, dan lebih elastis. Contoh hewan dari kelas Ophioidea adalah Geogonocephalus sp. Yang keempat, Holothurodea. Orang awam biasanya menyebut Holothurodea sebagai teripang atau mentimun laut. Struktur tubuhnya lunak dan berduri. Dari sekujur tubuhnya ia memiliki lumut dan anus untuk menjalankan proses pencernaan. Yang kedua, terletak pada kutub yang berlawanan. Sekujur tubuh Holothurodea juga dikelilingi oleh tentakel seperti halnya pada Coelenterata. Bedanya, tentakel pada Holothurodea tersebar di lumut. Contoh spesies hewan Holothurodea ini adalah Holothuria atra. Yang kelima, Chironodea. Chironodea disebut juga lili laut. Mengapa disebut lili laut? Karena sikil Chironodea memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan tumbuhan, yaitu tumbuhan lili seperti Asteroidean. Chironodea juga memiliki lengan berjumlah 5, atau pula kelipatannya dari lengan akan keluar cabang kecil yang disebut juga sebagai pinula. Contoh spesies dari hewan Holothurodea adalah Metacrinus rotundus. Nah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bintang laut, yaitu Kingdom Animalia, filumnya Echinodermata, kelas Asteroidea, ordo Versipulata, genus Astrea, spesies Asterias ammonioris. Bintang laut mempunyai 7 kelompok ordo, yaitu Versipulata, Bringicida, Notomyotida, Poxilosida, Spinolosida, Valvatida, dan Valatida. Masing-masing ordo mempunyai ciri dan spesies berbeda. Selanjutnya, klasifikasi bulu babi. Kingdom Amelia, filum Echinodermata, kelas Echinodea, ordo Chidarodea, famili Diadematea, genus Diadema, spesies Diadema setosum. Terima kasih.